Pemirsa, seorang manajer sebuah restoran ditangkap polisi karena merekam wanita teman kerjanya yang sedang mandi. Saat pemeriksaan terungkap ia sudah puluhan kali melakukan aksinya dengan dalih untuk bahan fantasi. Seorang manajer rumah makan mewah di daerah Gajah Mungkur ditangkap unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, ia tertangkap basah merekam wanita rekan kerjanya yang sedang mandi di toilet karyawan. Saat itu aksinya ketahuan korban yang langsung berteriak. Tersangka sempat membantah saat hendak ditangkap. Namun ketika ponselnya diperiksa, ditemukan puluhan video rekaman serupa yang diambil sejak akhir tahun 2022. Semua korbannya wanita rekan kerjanya sendiri. Tersangka berdalih video itu untuk koleksi dan digunakan untuk berfantasi. Secara diam-diam melakukan pengambilan gambar di toilet, tetapi ini toilet khusus karyawan. Yang diintip adalah teman-teman kerja yang bersangkutan sendiri. Kini tersangka dijerat dengan pasal tentang pornografi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah rumah sakit di Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, menghanguskan 4 ruangan pada Selasa siang. Kebakaran diduga akibat meledaknya genset rumah sakit. Asap hitam pekat membumbung tinggi dari atas rumah sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah, Selasa siang. Api pertama kali muncul diduga dari meledaknya genset rumah sakit. Hubungan pendek arus listrik pada genset rumah sakit menyebabkan ledakan hingga kobaran api melalap habis ruang genset, gudang, ruang laundry, serta kamar jenazah. Para pasien panik menyelamatkan diri dari amukan si jago merah. Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden ini. Kobaran api baru bisa dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan menurunkan 8 mobil kebakaran. 11.15. Dekat ruang 15 itu salah satu karyawan melihat adanya api dari ruang genset. Dari gensetnya itu tersebut menolak api. Ada 4 ruangan, ada ruangan jenazah, kamar mayat, ada ruangan genset, ada laundry, terus satunya ada ruang gudang. Kasus kebakaran rumah sakit ini dalam penyelidikan Polres Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, gadis remaja berusia 19 tahun warga Pekalongan, Jawa Tengah tega menjual teman sendiri lewat media sosial. Tersangka mengiming-imingi korban bisa mendapatkan uang Rp400.000 sekali kencan. Remaja putri berinisial SN alias Pesek, warga Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah, menjalani penyidikan atas dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam aksinya, SN telah menjual 3 wanita kepada pria hidung belang melalui akun media sosial miliknya. Ketiga korban yang merupakan teman sendiri merupakan gadis berusia 18 tahun hingga 22 tahun. Kapolres Pekalongan AKBP Doni Prakoso Widamanto mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil penyelidikan berdasarkan pemetaan kejadian di beberapa kecamatan dan pantauan media sosial. Dari tarif Rp600.000 setiap transaksi, tersangka mendapatkan bagian Rp200.000, sedangkan sisanya Rp400.000 diberikan ke korban. Iklannya itu melalui Facebook. Nama akunnya AP. Bahwasanya untuk yang terutama kaitannya TPPO ini ya jangan sampai menggejala ataupun merusak nama baik Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri. Kasus TPPO ini baru ditemukan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Polisi kini mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan. Atas tindakannya, tersangka SN terancam hukuman minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda sedikitnya Rp120 juta. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan Gubernur Kalimantan Selatan Syahberi Nur terkait penetapan status tersangka dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Majelis menilai penetapan tersangka Syahberi Nur tidak sah dan batal demi hukum. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan penetapan tersangka oleh KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena surat perintah penyidikan atau sprindik atas nama Syahberi Nur tidak sah. Dengan pertimbangan tersebut, status tersangka untuk Syahberi Nur tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya KPK menetapkan Syahberi Nur sebagai tersangka suap kasus gratifikasi di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan penetapan tersebut, Syahberi Nur menghilang selama 1 bulan. Paman Birin baru muncul kembali pada Senin pagi dan memimpin apel di kantor Gubernur Kalimantan Selatan. Pemirsa, 7 tahanan atas kasus narkoba melarikan diri dari rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Para napi kabur dengan cara menjebol beton saluran air yang ada di area belakang dan keluar melalui gorong-gorong. Melalui gorong-gorong saluran air inilah 7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat dikabarkan melarikan diri. Beton saluran air yang berada di halaman belakang dijebol agar para narapidana bisa kabur melalui gorong-gorong yang mengarah ke samping luar rutan. Ketujuh tahanan tersebut merupakan tahanan atas kasus narkoba. Satu di antaranya diduga kuat merupakan gembong narkoba yang belum lama diringkus polisi dengan barang bukti 100 kg lebih sabu. Pasca kejadian, tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat diterjunkan ke rutan kelas 1 Salemba untuk menggelar olah TKP. Olah TKP diawali dari ruang Brandgeng, sebuah ruang kosong yang merupakan koridor pembatas antara area sel dengan dinding gedung. Tim Inafis memeriksa tralis jendela yang dibobol, beton penutup saluran air yang dijebol, hingga menyisiri gorong-gorong saluran air yang mengarah ke sisi samping luar rutan. Petugas unit reskrim Polsek Cempaka Putih beserta petugas dari Badan Narkotika Nasional juga didatangkan ke lokasi untuk memeriksa sejumlah saksi dan mencari barang bukti. Pihak rutan Salemba masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna memburu narapidana yang kabur dan melakukan investigasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi olah TKP kecelakaan beruntun yang menyebabkan 1 orang tewas, 3 luka berat dan 24 luka ringan di kilometer 92 Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat truk alami kerusakan rem. Olah TKP, kecelakaan beruntun yang melibatkan 21 kendaraan dan menyebabkan 1 orang tewas dan 28 terluka di ruas jalan tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta digelar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat hingga 08.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Selama olah TKP, arus lalu lintas dialihkan melalui gerbang tol Cikamuning dan masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur. Sementara hingga tadi malam, seluruh korban masih jalani perawatan di RSU Dr. Abdul Rojak. 3 harus dirawat intensif dan 24 terluka cukup parah. Sebagian besar para korban menderita luka lecet hingga patah tulang akibat terhimpit kendaraan. Untuk korban tewas merupakan wanita berusia 14 tahun. Terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ibu berapa orang? Saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas. Tabrakan beruntun terjadi di Tol Purbalenyi kilometer 92 arah Jakarta di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk penuh muatan tiba-tiba menghantam antrean kendaraan di tengah hujan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, tembok sekolah SDN 2 Ciruas di Serang, Banten roboh timpa pedagang dan siswa yang sedang jajan. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Tembok Sekolah Dasar Negeri 2 Ciruas, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Banten tiba-tiba ambruk. Akibat peristiwa ini 3 orang terluka, terdiri dari seorang pedagang dan anaknya serta seorang siswa yang sedang jajan.
Ketiga korban yang tertimpa reruntuhan itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan saksi sebelum roboh, tembok sekolah itu kondisinya memang sudah retak. Yang jajan masih sedikit lah. Coba kalau terjadinya setelah istirahat, mungkin beda lagi ceritanya, banyak korban. Berapa meter tembok? Masih bisa ya. Sekaligus? Iya, sekaligus, bro, gitu, sekaligus. Terus pada lari itu yang pedagang? Sementara pihak sekolah menyatakan telah mengajukan permohonan perbaikan kepada dinas terkait namun tak kunjung terrealisasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang manajer sebuah restoran ditangkap polisi karena merekam wanita teman kerjanya yang sedang mandi. Saat pemeriksaan terungkap ia sudah puluhan kali melakukan aksinya dengan dalih untuk bahan fantasi. Seorang manajer rumah makan mewah di daerah Gajah Mungkur ditangkap unit PPL Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya, ia tertangkap basah merekam wanita rekan kerjanya yang sedang mandi di toilet karyawan. Saat itu aksinya ketahuan korban yang langsung berteriak. Tersangka sempat membantah saat hendak ditangkap. Namun ketika ponselnya diperiksa, ditemukan puluhan video rekaman serupa yang diambil sejak akhir tahun 2022. Semua korbannya wanita rekan kerjanya sendiri. Tersangka berdalih video itu untuk koleksi dan digunakan untuk berfantasi. Secara diam-diam melakukan pengambilan gambar di toilet, tetapi ini toilet khusus karyawan. Yang diintip adalah teman-teman kerja yang bersangkutan sendiri. Kini tersangka dijerat dengan pasal tentang pornografi dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita lansia menjadi korban penipuan hingga 500 juta rupiah di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Modus sempat pelaku ini mengaku bisa mengusir makhluk halus yang ada di rumah korban. Aksi penipuan modus mengusir setan terjadi hingga menyebabkan korban kehilangan uang 500 juta rupiah di Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seorang wanita lansia, Bernadette, jadi korban ketika berbelanja di Pasar Sunterjaya, Kirana. Ketika korban berbelanja, datang seorang wanita lalu menghampiri korban menanyakan obat untuk suaminya yang tengah menderita sakit. Tak lama, wanita lain juga mengaku suaminya menderita sakit serupa. Namun syaratnya, obat harus diambil wanita lanjut usia. Korban yang berniat menolong kedua wanita akhirnya mengikuti permintaan tersebut. Hingga akhirnya, korban dimasukkan ke dalam mobil oleh 3 wanita yang merupakan komplotan tersebut. Terus dia bilang itu sama saya, ini ada syaratnya katanya, tapi bukannya lampu, bukannya pisau apa gitu. Hasilnya emas sama uang katanya. Loh kok saya bilang kenapa emas sama uang? Saya bilang mikir dong saya juga ya. Iya itu nanti dipulangin lagi, itu cuma syarat doang, dia bilang begitu. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah dan langsung melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan sebuah restoran Jepang di kawasan Sumarekon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Api berkobar di restoran Suka Grill Jalan Boulevard Selatan, kawasan Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Pemadam kebakaran yang mendapat laporan langsung meluncur ke lokasi. Namun upaya pemadaman sempat terkendala resto yang masih tutup hingga petugas harus mendobrak pintu kaca. Petugas kemudian melokalisir api agar tidak meluas ke seluruh areal resto. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara api dipicu konsleting listrik. Kebakaran ini padam setelah 1 jam kemudian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Pemirsa, emak-emak berdesakan untuk mendapatkan susu gratis yang dibagikan peternak sapi perah di Semarang, Jawa Tengah. Aksi bagi-bagi susu gratis sebagai bentuk kekecewaan atas pembatasan susu lokal untuk industri. Warga terutama emak-emak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah langsung menyerbu mobil bak terbuka yang membawa 1.000 liter susu sapi murni untuk dibagikan secara gratis. Warga rela berdesakan membawa botol, jerigen, hingga galon untuk mendapatkan susu gratis. Pembagian susu gratis sebagai bentuk protes lantaran susu sapi peternak dan pengepul tidak terserap oleh industri pengolahan susu. Sementara meski berdesakan, warga mengaku senang bisa membawa pulang susu gratis yang nantinya bisa dinikmati bersama keluarga. Tadi agak sulit, harus maju-maju dulu, dorong-dorongan sama teman yang lain. Dapat berapa banyak tadi, Mbak? Ini baru 1 liter, tapi ada teman yang tertarik aja di rumah ya juga suka minum susu. Alhamdulillah ada yang gratisan ini. Ada pembatasan susu, itu bukannya kok susu kaleng-kaleng gitu tidak, tapi susu yang paling bagus itu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Pengepul dan peternak sapi perah berharap dengan adanya aksi ini, pemerintah dapat lebih cepat untuk mencarikan solusi agar peternak tidak gulung tikar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga warnai prosesi adat persemayaman korban penganiayaan oknum TNI di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pihak Kodam 1 Bukit Barisan menyatakan siap bertanggung jawab dan menjamin peristiwa serupa tidak terulang. Kepergian Raden Barus, korban dugaan penganiayaan oknum TNI, menyisakan duka mendalam bagi keluarga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan yang hadir dalam proses adat persemayaman korban menyampaikan permohonan maaf atas penyerangan itu dan menyatakan siap bertanggung jawab. Kodam 1 Bukit Barisan saat ini telah memproses personel TNI yang terlibat, sementara korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan. Sebelumnya, puluhan oknum TNI menyerang pemukiman warga di Desa Selamat, Kecamatan Biru-Birun, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari itu sangat mencekam, hingga membuat warga takut keluar rumah. Dalam penyerangan itu, seorang warga meregang nyawa, sementara sejumlah warga lainnya terluka. Dari Medan, Sumatera Utara, Amirun Said, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejagung sita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group. Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan atas pengembangan kasus ini, total keseluruhan uang yang disita yakni senilai 1,1 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 301 miliar terkait dugaan TPPU dengan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan uang ini berasal dari PT DP yang dialihkan ke PT Darmex. Abdul ungkapkan lebih lanjut, uang PT DP ini berasal dari 5 perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan TPPU dan korupsi. Total saat ini Kejaksaan Agung telah menyita uang tunai sebanyak 1,1 triliun atas dugaan kasus TPPU dan korupsi. Baik ya, saya kira cukup. Ya, ini dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok tindak pidana korupsi. Pasal yang disangkakan kepada PT DP yaitu pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menangani persoalan siswa atau pelajar secara bersama-sama. Persoalan dugaan penganiayaan guru terhadap murid akan didorong penanganannya dengan mengedepankan proses mediasi dan keadilan restoratif. Usai menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, Kapolri mengatakan permasalahan dugaan penganiayaan guru dengan murid seperti yang melibatkan Guru Supriyani harus diberikan ruang yang besar untuk bisa dilakukan hal-hal yang bersifat restoratif atau mediasi. Pada audiensi dengan Mendikdasmen tersebut juga dibahas mengenai ancaman-ancaman pada generasi muda seperti narkoba, judi online, dan juga masalah kenakalan remaja lainnya seperti tawuran. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan Polri dan Kementerian Dikdasmen sepakat bekerja sama melakukan pembinaan atas permasalahan pelajar sehingga generasi muda betul-betul bisa disiapkan. Kesepakatan kerjasama Polri dengan Kemendikdasmen akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Bersama Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bersama PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi hadir dalam acara literasi digital dalam pencegahan judi online. Ya, mereka meminta warga berhenti bermain judi online, apalagi banyak bahaya fatal terkandung di permainan digital tersebut. Cegah judi online yang kian mengkhawatirkan, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz langsung turun ke masyarakat. Di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi, Mutia Hafid, dan PJ Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setiabudi, menghadiri acara edukasi dan pelatihan literasi digital dengan tema pencegahan dan penanganan judi online judul di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mutia berkomunikasi dengan warga dan menerangkan bahaya fatal judi online. Ia juga meminta maaf lantaran ada pegawai kementeriannya yang terlibat dalam jaringan judi online. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital, Cilincing adalah salah satu kawasan dengan pemain judi online tertinggi di Indonesia. Bahwa itu sudah sampai ke orang-orang terdekat kita, itu indikasi utama bahwa ini sudah menyebar meluas. Kalau dulu kita cuma baca berita orang lain, sekarang tetangga di sana, keluarga jauh saya, kawan SMP saya misalnya. Aja supaya adil ya, mulai dari karyawan, pengusaha, jadi orang mampu juga banyak, kemudian pedagang, pelajar, dan yang terakhir mohon maaf, ibu rumah tangga. Setelah sosialisasi kepada ibu-ibu, Mutia Hafid dan PJ Teguh melanjutkan sosialisasi ke SMAN 92 Jakarta dengan menggelar diskusi terbuka. Mereka meminta para siswa tak bermain judi online karena bisa merusak masa depan. Dari Jakarta, Anissa Septriani, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Ya, Angel dan pemirsa, kita ke informasi lainnya yang menginspirasi. Anda apakah punya hobi menanam tanaman hias tapi lahannya terbatas? Anda bisa mencoba seni terarium. Ya, ini seni menata tanaman dalam sebuah wadah kaca yang bermanfaat melatih kreativitas dan menghilangkan stres. Halo pemirsa, bagi sebagian orang, menanam tanaman adalah menjadi sebuah hobi. Nah, apabila Anda termasuk ke dalamnya, Anda harus mencoba teknik terarium, yakni menanam tanaman hias dalam sebuah wadah. Saya akan coba di Potland Indonesia. Yuk! Terarium berasal dari kata terra, artinya bumi, dan arium yang berarti wadah. Terarium merupakan seni menanam tanaman dalam sebuah wadah yang kini semakin digemari, terutama di kota-kota besar dengan lahan yang terbatas. Terarium dapat mensimulasikan kondisi alam sebenarnya dalam media kaca atau wadah, seperti ekosistem gurun, padang rumput, hutan, dan lain sebagainya, lengkap dengan elemen tanaman, mikroorganisme, dan media tanamnya. Terdapat dua jenis terarium, yakni sistem basah dan kering. Sistem basah dengan teknik sungkup atau wadah tertutup cocok untuk tanaman basah, tanaman rambat, rumput liar, dan lumut. Sementara sistem kering, teknik yang tidak ditutup dan cocok untuk tanaman gurun sejenis kaktus. Oke, semangat ya. Kita bakal coba untuk membuat terarium. Ini ada berbagai bahan, ada media tanamnya Mbak Ika ya? Ada media tanam. Ada media tanam, terus juga ada toolsnya, ada alat-alatnya. Dan yang paling penting
ada jarnya. rium ya, atau wadah. Oke, kita coba. Seni terarium bermanfaat untuk melatih konsentrasi, kreativitas, dan imajinasi sebagai menghilangkan stres serta melatih fokus anak. Kalau kita nggak siram, dia nanti mengkerdil gitu. Jadi kita nggak repot harus sering trimming gitu. Sedangkan untuk yang kita pakai di wet, itu tanaman-tanaman yang jatuhnya tuh kayak kaktus, sukulen, kayak gitu. Iya, ada yang kering, ada yang basah. Baru pertama kali banget gitu. Menarik banget sih buat healing, oke banget. Kayak gimana ya, kayak lebih tenang, kayak lebih kan di sini udaranya juga sejuk banget kan gitu. Kayak lebih tenang aja sih, kayak santai gitu. Nah, pemirsa, ini dia nih hasil terarium saya. Lumayan kan? Ternyata nggak gampang ya bikin terarium. Perlu ketelitian, kesabaran, dan yang pasti kreativitas. Dan ternyata terarium ini berfungsi untuk self-healing dan juga untuk menghilangkan penat. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu aktivitas Anda untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat. Saya Camar Henda dan rekan Abdul Rashid dari Tangerang Selatan. Sampai jumpa. Pemirsa, MNC Peduli bersama Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung dan Brigif 4 Marinir menanam mangrove di Marines Eco Park Kabupaten Pesawaran Lampung. Kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk kepedulian dalam menjaga keberlanjutan ekosistem lingkungan baik di darat maupun di laut. Ratusan pelajar bersama masyarakat pesisir dibantu personil Brigif 4 Marinir menanam 20.000 bibit mangrove dari 100.000 mangrove yang akan ditanam di Marines Eco Park Kabupaten Pesawaran Lampung. Aksi sosial MNC Peduli bersama Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung dan Brigif 4 Marinir ini untuk menjaga ekosistem mangrove yang dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim, melestarikan ekosistem laut dan darat, serta dapat mencegah abrasi yang diakibatkan oleh gelombang laut. Kita mendukung campaign dari SDGs atau Social Sustainability Development Program, di mana salah satunya bagaimana kelestarian alam dan keberlangsungan hidup yang lebih baik sebagai salah satu program dari PBB yang kita dukung. Dan ini merupakan bentuk kepedulian kami dalam mengurangi pemanasan global yang bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga sebagai isu internasional, dan berharap kegiatan ini menjadi contoh juga untuk menggerakkan korporasi lainnya dan juga masyarakat dalam membudidayakan mangrove di Indonesia. Kegiatan penanaman mangrove ini mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. Ini adalah sesuatu yang sangat berarti, yang memiliki kontribusi besar bagi penghijauan di sekitar pantai di Provinsi Lampung. Bagi masyarakat, jagalah ekosistem laut dengan sebaik-baiknya, dengan tidak merusak hutan di sekitar pantai, dalam hal ini pohon-pohon mangrove yang sudah ada, tetapi ikutlah berpartisipasi menjaganya dan menanam kembali. Dalam kegiatan ini, mangrove yang digunakan merupakan hasil dari pembibitan oleh petani mangrove dengan mengolah buah mangrove atau propagul. Hal ini sebagai bentuk partisipasi dalam proses pelestarian budidaya mangrove dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dari Kabupaten Pesawaran Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Dari Pilkada 2024, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan di kawasan padat penduduk di Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur, serta Kampung Menteng Jaya dan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Dalam rangkaian kampanyenya ini, RK juga menyapa dan sekaligus mendengarkan curhatan dari para warga Jakarta. Belusukan ke kawasan padat penduduk Kebonpala, Makassar, Jakarta Timur, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut riuh ratusan emak-emak. Kedatangan mantan gubernur Jawa Barat ini guna menyerap sejumlah aspirasi warga yang salah satunya mengeluhkan soal banjir. Selain ke daerah Kebonpala, RK juga melakukan belusukan ke Kampung Menteng Jaya dan Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat guna mendengarkan keinginan dan harapan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Lewat belusukan, pasangan Suswono di Pilkada Jakarta ini juga sekaligus mensosialisasikan program-program pro rakyat seperti kredit mesra, modal usaha tanpa bunga dan tanpa agunan. Bertemu dengan warga menjadi prioritas utama ya.
karena itu menjadi sebuah metode yang paling saya sukai. Mungkin media kan suka memantau ya antusiasmenya, dan memang mayoritasnya ibu-ibu yang luar biasa ekspresif. Kemudian mendengarkan curhatannya untuk dijadikan katalog permasalahan. Pada kesempatan ini, RK turut menegaskan setiap program yang sudah baik di era pimpinan terdahulu akan diteruskan. Bahkan kehadirannya di tengah-tengah warga juga untuk meyakinkan bahwa pasangan Ridho akan terus membersamai warga Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor 3 Rano Karno atau Sidul belusukan ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedatangan Sidul disambut meriah nyanyian Persija, Jakarta Kota Gue. Anak-anak muda Tanah Abang pendukung Persija antusias menyambut Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Selasa siang. Mereka menyanyikan lagu Persija Jakarta Kota Gue dengan penuh semangat. Selanjutnya Sidul berkeliling pasar Tanah Abang mulai dari Blok A hingga Blok B. Dalam kesempatan ini, Sidul juga menyapa pengunjung dan berdialog dengan pedagang. Dul pun menangkap aspirasi pedagang pasar Tanah Abang yang berharap nasib mereka diperhatikan di tengah gempuran jualan online. Nanti kita akan ada treatment khusus untuk penyewa gedung. Jadi mudah-mudahan kita bisa membantu. Dan alhamdulillah kan pemerintah pusat juga sudah membuktikan semua UMKM kan pinjaman di bank sudah dibuktikan. Itu arti indikasi bahwa ekonomi Indonesia akan mulai bergerak. Sebelumnya, Dul berkampanye di pelataran Istana Kurma di Jalan Kiai Haji Mas Mansur Tanah Abang. Bersama tokoh Betawi Bim Benyamin, Dul menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi. Dul juga sempat berorasi menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih menjadi wakil gubernur Jakarta mendatang. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan anggota korporasi The United States Indonesia Society atau USINDO di Washington DC pada hari Senin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto berdialog langsung dengan sejumlah pemimpin perusahaan besar Amerika Serikat yang telah lama berinvestasi di Indonesia, seperti Freeport dan juga Chevron. Presiden Prabowo Subianto menyambut gembira atas antusiasme para pemimpin perusahaan Amerika Serikat dalam menatap pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Para pimpinan perusahaan seperti Freeport, Chevron, General Electric, Georgetown, dan perusahaan terkemuka lainnya akan terus berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, isu energi terbarukan juga mendapatkan perhatian khusus. Beberapa perusahaan energi besar pun tertarik berinvestasi dalam teknologi carbon capture dan geothermal untuk mendukung target net zero emission di Indonesia. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Baik, informasi olahraga pemirsa, Timnas Indonesia menggelar latihan menjelang duel krusial melawan Jepang di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pelatih Sinteyong optimis anak asuhnya bisa memberikan penampilan terbaik mereka. Timnas Indonesia menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta dalam persiapan menghadapi Timnas Jepang pada 15 November 2024 mendatang. Para punggawa Timnas berlatih fisik dan mental. Menurut pelatih Timnas Sinteyong, seluruh pemain yang akan berlaga hadir dan mulai melakukan latihan seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, Rafael Struijk, Kevin Dykes, hingga Justin Hubner. Meskipun Jepang memiliki peringkat FIFA yang jauh di atas dibandingkan Indonesia, Sinteyong masih optimis anak asuhnya bisa memberikan penampilan terbaiknya. 일본은 아시아에서 가장 랭킹이 좋은 팀이기 때문에 선수들이 할 수 있다는 자신감, 그리고 피지컬 쪽이나 모든 면에서
우리가 지치지 않는다는 그런 강한 멘탈을 갖고 부딪히는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. Yeah, I think we had a good start, against Saudi and Australia, 2 points. But then the next, China and Bahrain was a bit, was not good enough. If you get 1 point out of them 2 games, it's not good enough. So we need to get points now against Saudi and Japan. So. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia memulai aktivitas latihan ringan di area hotel tempat mereka menginap. Latihan ini sebagai bentuk persiapan jelang laga penting menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menjalani sesi jogging dan latihan gym. Latihan gym dibagi menjadi beberapa bagian yang berfokus untuk penguatan otot pemain. Anak asuh Sintayong ini akan berusaha tampil maksimal demi bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Hairudin melaporkan.